Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran teks LHO bagian kedua. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda belum menyaksikan video pada bagian pertama, Anda dapat membukanya dengan cara klik link notifikasi yang berada di atas. Baik, mari kita lanjutkan. Berdasarkan peta konsep, bagian kedua ini akan berisi poin C dan D ya. Untuk pertama, bagian C yaitu menganalisis kebahasaan teks LHO. Ada dua sub materi teman-teman. Yang pertama adalah menganalisis kebahasaannya, dan yang kedua adalah membenahi kesalahan berbahasa dari teks LHO. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, menganalisis kebahasaan teks LHO. Teman-teman harus ketahui bahwa analisis kebahasaan ini perlu dilakukan agar mengetahui penggunaan bahasa yang identik dengan kegiatan observasi. Nah, jadi saat kita menganalisis kebahasaan, kita pun harus tahu, harus mengetahui ya penggunaan bahasa apa yang identik dengan kegiatan observasi. Jika sedang mengobservasi proses suatu pembuatan, maka bahasa-bahasa yang identik adalah bahasa-bahasa yang melakukan tindakan atau aksi yang menunjukkan adanya proses. Jika ada observasi mengenai survei ya tentang kondisi audiovisual misalnya, entah itu bentuk fisik suatu benda ya, maka akan ada istilah-istilah yang baru misalnya. Oke, ada lanjutan di sini bahwa saat kita menganalisis kebahasaan teks LHO, maka yang pertama akan kita temukan yaitu kata serta frasa verba dan nomina. Maksudnya analisis kata, verba, dan nomina, dan analisis frasa verba dan nomina. Kemudian ada afiksasi atau imbuhan. Kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Baik, masing-masing akan kita jelaskan. Yang pertama adalah kata dan frasa verba dan nomina. Teman-teman tolong dilihat kotak bagian kiri ada kata, kotak bagian kanan ada frasa. Ya, jika kata itu hanya ada satu kotak saja atau satu jajar genjang. Jika frasa itu ternyata penggabungan, ada dua. Ada satu jajar genjang yang berwarna coklat ya, dan ada satu lagi jajar genjang yang berwarna kuning. Jadi frasa itu ternyata berisi dua kata. Ya, begitu ya, lebih dari satu kata. Kalau kata itu hanya ada satu, maka gambar-gambar itu sudah menunjukkan identitasnya. Baik. Untuk definisinya, kata adalah satuan bahasa terkecil yang sifatnya bebas. Paling kecil dan sifatnya bebas. Contohnya ya, batu, rumah, laut, cinta. Nah, keempat kata ini ya, ini tidak mendapatkan imbuhan apapun, ya, jadi hanya murni bahasa terkecil, ya, satuannya terkecil dan bebas. Nah, mereka bisa ditambahkan imbuhan-imbuhan tertentu ya, sehingga akan memunculkan makna-makna tertentu. Jadi masih sifatnya bebas. Jika frasa, definisinya adalah gabungan dua kata atau lebih. Nah, ini tolong diingat, dua kata atau lebih yang sifatnya non predikat ya, hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Jadi tidak ada predikatnya. Oke, begitu ya. Predikat itu verbalnya, jadi tidak ada. Subjek itu orangnya, predikat itu aksinya, objek itu adalah yang dikenai aksi, begitu. Contoh, gunung tinggi, subjeknya gunung, tinggi itu sifatnya ya. Laut luas, ada laut ya, itu objeknya, ya luas itu sifatnya, begitu. Jadi tidak ada predikat sama sekali. Teks LHO menggunakan kata verba dan nomina, atau saya singkat V dan N, kata dan frasa F dan V dan N, untuk mendapatkan serta menyeleksi data yang diinginkan ya. Jadi data objek itu nomina, benda ya, kemudian data verbanya itu tindakan atau aksi.
Oke, untuk di poin A saya konklusikan sedikit bahwa saat kita mengobservasi suatu kegiatan, suatu benda, maka objek yang kita observasi itu berkategori nomina atau benda. Ya, kemudian benda itu diproses atau memproses apa? Nah, maka itu masuk data verba, yaitu tindakan atau aksi. Berikutnya, oke, ada contoh di sini ya. Ini perhatikan contoh identifikasi kata benda dan frasa benda dalam teks. Ya, itu di LHO wayang. Nomina, ya, yang pertama nomina. Ini analisisnya bahwa wayang dan UNESCO yang saya lingkari itu adalah satuan bahasa yang sifatnya bebas. Nah, ini nomina. Tergolong nomina ya. Wayang jelas benda, jadi mengobservasi wayang. Kemudian ada juga UNESCO. Nah, itu juga nomina atau benda, meskipun itu adalah suatu organisasi, tapi masuk kategori nomina. Kemudian untuk frasa, teman-teman bisa lihat itu ya dari atas sampai akhir bawah, itu berisi gabungan dua kata atau lebih dan mayoritas non predikatif. Nah, gitu ya, contoh wayang kulit gitu ya. Kemudian wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang, nah, gabungan dua kata atau lebih dan sifatnya tidak ada predikat, tidak ada aksi. Ya, berbeda dengan verba. Ya, ini yang B yaitu verba. Di sana ada satu frasa, katanya itu ya adalah menetapkan, disesuaikan. Nah, itu verba, otomatis verba. Ya, karena ada tindakan di sana. Adalah, meskipun seperti tidak ada aksi, tapi adalah itu bisa diartikan sebagai menjelaskan. Adalah itu adalah penjelasannya. Wayang adalah, adalah itu kayak ada unsur menjelaskannya, jadi masuk pada kata verba. Oke ya, ada unsur untuk menjelaskan, menetapkan, ada unsur kegiatan, aksi, proses penetapannya. Ya, dibuat, mengembangkan, nah itu ada unsur verbanya. Kemudian frasanya ya yang berisi dua kata atau lebih. Di sini ada dua kata ya, sudah membagi, sudah dan membagi. Nah, jadi ada unsur prosesnya yaitu pembagian. Nah, begitu. Oke ya, kita masuk ke tugas ya. Di paragraf keempat ya, ini salah satu saja, teman-teman nanti bisa melanjutkan lagi. Saya beri contoh di kata nomina ada orang, ya orang jelas ya, karena benda. Kemudian frasa nominanya ada wayang, orang, bahasa Jawa, iringan, gamelan, dan tari-tarian. Ya, yang nomina, kata nomina hanya ada satu kata saja, itu orang ya. Kemudian yang frasa lebih dari satu kata, non predikatif, teman-teman bisa melihat langsung. Wayang orang tidak ada predikatifnya. Bahasa Jawa juga tidak ada, iringan, gamelan, dan tari-tarian ini juga tidak ada. Kemudian di paragraf keempat juga ketemu verba, dimainkan ya, ada prosesnya. Beragam juga ada prosesnya. Kemudian frasa verbanya yang lebih dari dua kata, diperankan langsung ya, ini jelas ada aksinya begitu. Ya, diperankan langsung gitu. Berikutnya ada afiksasi atau imbuhan. Saat kita menganalisis, ternyata kita harus menganalisis afiksasi atau imbuhan dalam kebahasaan teks LHO. Tolong dilihat teman-teman, ada kata dasar ya, ada satu kata dasar ya, saya simbolkan dalam kotak jajar genjang ini. Kata dasar ini dapat diimbuhi afiksasi ya, di bagian paling depan ya. Kemudian saya juga bisa imbuhkan afiksasi di bagian belakang. Jadi kata dasar ini bisa diberikan imbuhan dari depan maupun dari belakang. Ya, oke. Kata dasar yang mendapat afiksasi disebut kata berimbuhan. Kata dasar berjenis verba dan nomina atau kerja dan benda, jika mendapatkan afiksasi akan berubah. Ya, misalnya identitas kata dasarnya adalah verba, maka ditambahi afiksasi nanti bisa berubah jenisnya. Contoh, kata berjenis verba makan ya, makan ya.
Makan secara dasarnya makan itu adalah proses makan gitu. Akan berubah menjadi nomina, yaitu makanan, jika mendapatkan afiksasi an di bagian paling belakang. Ya, makan ditambahi an, makanan. Nah, ini sudah menjadi nomina. Ya, makanan nomina karena ada banyak macamnya, ada banyak makanan misalnya. Kemudian ada obat. Ya, obat itu berjenis nomina ya. Nah, obat ini nomina, benda begitu. Akan berubah menjadi verba ya, jika mendapatkan afiksasi me, ni begitu. Depan dan belakang menjadi mengobati. Ada proses verba di sana. Mengobati. Perubahan jenis verba ke nomina atau nomina ke verba ini bergantung pada afiksasi yang digunakan. Ya, teman-teman harus hafal macam-macam afiksasi karena lumayan banyak ya. Kalau dilakukan ini macam-macam afiksasi menjadi seperti ini. Ini contoh dari saya ya. Lah, kah, tah, pun, kumunya, kan, an, i, diketerse, mebel, Nah, ini adalah salah satu strategi untuk menghafal berbagai macam imbuhan. Jadi sebisa mungkin memang harus hafal begitu. Kemudian ada contoh ya, teman-teman bisa melihat di sana. Di sini ada contoh afiksasi, kata perimbuhannya disebut ya, yang paling kiri ya. Itu jenisnya verba, mendapat imbuhan di, kata dasarnya adalah sebut begitu. Dibaca dari paling kanan juga bisa, sebut, kata dasarnya sebut, mendapatkan imbuhan di ya, menjadi disebut berjenis verba dan lain sebagainya. Tugas 2 teman-teman, saya beri contoh. Menguasai ya, ini jenisnya adalah verba me, i ya, me, ni ya. Kemudian kata dasarnya adalah kuasa. Berbeda, itu jenisnya juga verba, mendapatkan imbuhan ber, kata dasarnya adalah beda. Bereproduksi ya, ini bukan produksi ya kata dasarnya, karena ada bere ya, tidak ada imbuhan bere ya. Jadi jenisnya verba, imbuhannya ber, menjadi bereproduksi. Oke ya, untuk tugas ketiga silahkan di analisis sendiri dengan panduan KBBI teman-teman. Ada screenshot yang telah saya sebutkan di bawah pojok ya. Misalnya adalah menguasai ya, menguasai ini di tugas 2 di nomor 2. Jika kita mengunduh KBBI versi 5 di Play Store atau App Store, maka jika kita ketik menguasai, di sana akan keluar kata dasarnya adalah kuasa ya, yang kotak merah. Kemudian kotak hijau itu adalah jenis katanya, yaitu verba. Kemudian di bawahnya atau sampingnya itu adalah definisinya atau pengertian. Jadi bisa dimasukkan di tabel ya, kata dasarnya kuasa, kemudian jenis katanya verba. Termasuk di lemah ya, itu di tugas 3 di nomor 4. Kata dasarnya lemah, jenis katanya apa? A atau adjektiva, kata sifat. Nah, ini untuk contoh yang tugas 3 ya. Setelah kita menggunakan KBBI ya, hasilnya seperti itu. Yang lain silahkan ditambahkan sendiri. Kemudian di poin C, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, jenis kata verba dan nomina dalam teks LHO ini berfungsi untuk mengembangkan informasi teman-teman. Ya, jenis kata V dan N dalam LHO ini fungsinya adalah untuk mengembangkan informasi. Pengembangan V dan N ini harus menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Ya, itu ada satu gambar. V dan N ini bisa kita definisikan, kemudian V dan N ini juga kita deskripsikan. Maksudnya adalah setelah kita mengobservasi, ya, tahap selanjutnya pasti mengembangkan dengan cara memberikan definisi dari tiap objeknya. Kita kembali ke wayang tadi, misalnya objeknya adalah wayang, maka kita definisikan wayang adalah bla 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 bla. Dengan menggunakan kalimat definisi, yaitu adalah, yaitu, merupakan, ialah,
Nah, itu adalah jembatan untuk mendefinisikan V atau N ya dengan kalimat pendefinisian. Selanjutnya, verba dan nomina juga dapat kita deskripsikan, kita perinci lagi. Ya, kalimat yang merinci objek secara jelas itu kalimat deskripsi, penandanya adalah jenis, alur, proses. Contoh, wayang kulit ini terbuat dari kulit, ya, prosesnya misalnya seperti apa? Nah, ya, dari kulit apa? Nah, itu adalah perincian. Oke, saya konklusikan ya, jika kalimat definisi dan kalimat deskripsi ini dimanfaatkan dalam teks observasi, maka objeknya akan semakin jelas definisinya dan objeknya pun akan semakin rinci dengan memanfaatkan kalimat deskripsi. Berikutnya, ada tugas 5 ya, tapi sebelum itu teman-teman bisa melihat contohnya, yaitu kalimat definisi wayang adalah, wayang golek adalah, wayang suket merupakan. Kalimat deskripsinya ada wayang ini terbuat. Nah, berarti kalau terbuat jelas ada komposisinya. Wayang purwo terdiri. Kalau terdiri berarti ada macam-macamnya. Wayang topeng dimainkan. Nah, ya ada proses permainannya atau cara memainkannya. Selain wayang golek Sunda yang terbuat, nah ini juga terbuat ya, ada komposisinya juga. Oke, saya berikan contoh di sini. Di suku Baduy ya. Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar bla 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 bla. Oke. Kalimat definisinya apa? Merupakan. Kemudian kalimat deskripsinya, kepercayaan ini memuja arwah nenek moyang yang pada selanjutnya kepercayaan mereka mendapat pengaruh dari Buddha dan Hindu. Ya, ini juga ada proses. Kemudian yang poin selanjutnya, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, teman-teman harus pahami bersama ya, kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini ada dalam tahapan analisis. Ya, yang pertama simpleks dulu ya. Kalimat simpleks ini disebut juga sebagai kalimat tunggal. Hanya ada satu verba utama, artinya hanya ada satu predikat. Macamnya ada SP, subjek predikat, SPO, SPOK, SPOK pelengkap. Ya, masing-masing hanya ada satu predikat, P-nya hanya ada satu. Contoh, ada beragam jenis topeng di museum ini. Oke ya, nah, predikatnya adalah ada. Kelelawar merupakan ya, merupakan pendefinisian ya, merupakan ini tergolong menjadi predikat karena ada unsur untuk menjelaskan. Wayang tersebut berbentuk. Ya, predikatnya berbentuk. Ya. Kemudian Aldo menjinjing, ya, ada proses menjinjing, ya, ada aksi, ada tenaga begitu. Nah, ini adalah simpleks. Hanya ada satu aksi. Satu verba utama. Cukup mudah ya yang tadi. Kemudian sekarang yang kompleks. Ya, kalimat kompleks itu disebut juga sebagai kalimat yang mempunyai dua atau lebih klausa. Disebut juga sebagai kalimat majemuk. Kemudian ada dua jenis kompleks, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat, atau kompleks setara dan kompleks bertingkat. Ya, kalimat kompleks ini jika yang setara ini terdiri dari dua klausa setara dalam satu kalimat. Kalau majemuk bertingkat ada klausa ganda tidak sama berada di bawah fungsi utama kalimat. Oke, masing-masing akan kita jelaskan. Majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara itu menggunakan konjungsi untuk koordinatif ya. Majemuk setara itu menggunakan konjungsi koordinatif untuk menggabungkan dua klausa agar menjadi setara. Teman-teman, ya, saya jelaskan dulu. Majemuk setara itu berarti kan ada dua klausa. Dua klausa ini biasanya dipisahkan menggunakan koma atau konjungsi. Sebelum koma itu klausa pertama, sesudah koma itu adalah klausa kedua. Nah, kedua klausa itu harus kita gabungkan agar menjadi setara menggunakan konjungsi koordinatif. Konjungsinya seperti dan, serta, tetapi.
Ketiga konjungsi tersebut jika digunakan untuk menggabungkan dua klausa, maka akan menjadi satu kalimat utuh yang setara. Ya, kebalikan dengan bertingkat, maka harus menggunakan konjungsi agar klausa pertama dan klausa kedua ini kelihatan tingkatannya. Mana yang menjadi induk kalimat, mana yang menjadi anak kalimat, atau dibalik. Nah, konjungsinya adalah setelah, agar, sehingga, dan karena. Oke, contoh. Permasalahan utama urbanisasi adalah tidak terkontrolnya jumlah penduduk. Itu klausa pertama. Klausa kedua, permasalahan utama urbanisasi adalah terjadinya kepadatan penduduk di kota. Ya, ada dua itu ya, tolong pahami dengan baik. Ya, jika kita uraikan ada dua klausa. Permasalahan utama urbanisasi adalah tidak terkontrolnya jumlah penduduk, kemudian klausa titik ya. Kemudian klausa kedua, kalimat kedua, permasalahan utama urbanisasi adalah kepadatan penduduk di kota. Karena sama-sama mempunyai permasalahan penting agar setara, maka kita gabungkan kedua kalimat tersebut menggunakan konjungsi serta. Salah satu di kalimat majemuk setara konjungsinya. Jadinya seperti apa? Permasalahan utama urbanisasi adalah tidak terkontrolnya jumlah penduduk serta terjadi kepadatan penduduk di kota. Nah, jadi kedua kalimat tersebut digabungkan ternyata menjadi setara. Kemudian untuk majemuk bertingkat, ada kalimat seperti ini contohnya. Aktivitas mencuci mobil sebaiknya dilakukan pagi hari agar terhindar dari sengatan panas saat siang hari. Ya, jadi ada sebab dan akibat. Serasa ada sebabnya dan serasa juga ada akibatnya. Aktivitas mencuci mobil sebaiknya dilakukan pagi hari, ya, agar terhindar dari sengatan panas saat siang hari. Oke, ini kelihatan tingkatannya, mana yang lebih besar porsinya, pengaruhnya, dan mana yang menjadi akibatnya, gitu. Oke, itu untuk simpleks dan kompleks. Nah, ini ada juga contoh di sini, ya. Kalimat majemuk ini yang kompleks. Ada konjungsi koordinatif pakai dan ya. Oke. Kemudian yang bawahnya pakai tetapi. Ya. Kemudian ada juga yang contoh berikutnya ya. Nah, itu juga konjungsi menunjukkan ada klausa atasan dan klausa bawahan begitu. Nah, ini ada tugas teman-teman ya di Taman Nasional Baluran atau TNB. Teman-teman disuruh untuk mencari dua contoh kalimat simpleks ya, yaitu dua setara, dua bertingkat ya. Sekarang yang kedua adalah membenahi kesalahan bahasa LHO. Jadi C bagian pertama tadi adalah analisis kebahasaan, yang kedua adalah membenahi kesalahan bahasa. Teman-teman, harus teman-teman ketahui bahwa kesalahan bahasa dalam teks LHO ini perlu dihindari agar objek yang didefinisikan ini akan menghasilkan kesesuaian isi, tepat secara EBI, ejaan bahasa Indonesia dan mempunyai kepaduan struktur. Nah, ada contoh di sini. Kelelawar adalah binatang malam. Jika kita pahami, kelelawar adalah binatang malam. Bagaimana menguji apakah sebuah kalimat definisi benar atau salah? Nah, ini ada analisisnya di bawah. Kelelawar ini bukan berarti hanya ada satu binatang malam, yaitu kelelawar. Binatang malam kan bukan hanya kelelawar. Kita bisa mendefinisikan kelelawar adalah salah satu binatang yang aktif pada malam hari. Karena apa? Karena kelelawar bukan satu-satunya hewan yang keluar di saat malam hari. Bisa juga kita revisi menjadi binatang yang aktif pada malam hari, salah satunya adalah kelelawar. Nah, jadi kejelasan objek yaitu kelelawar, ya. Ini kalau kita definisikan, ini menjadi penting. Ya, jangan sampai nanti penerima informasi nanti mengetahui, oh ternyata yang binatang malam itu hanya kelelawar. Jadi kesesuaiannya itu penting sekali. Yang kedua, itu isi ya tadi ya. Yang kedua adalah ejaannya teman-teman. Perhatikan yang kotak kuning bawah. Suku Baduy dalam
ya. Nah, ini keliru. Ya, harusnya adalah suku Baduy Dalam, ini besar karena nama suku menggunakan huruf kapital. Kemudian dikenal, ya. Dikenal ini harusnya digabung, ya, karena preposisi jika ketemu nama tempat, arah bagian, nah, itu dipisah, tapi kecuali itu digabung. Contoh nih, yang paling bawah juga, ke desa. Desa kan tempat ya, maka harus dipisah karena preposisi. Termasuk dilarang, ini harusnya digabung karena larang ini bukan nama tempat, arah atau bagian juga. Nah, jadi harus digabung. Jadi kesesuaian secara ejaan ini juga penting untuk dipahami, termasuk kepaduan struktur. Nah, contohnya ini sampah ya, LHO sampah ini. Kalimat yang salah adalah sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Di bumi ini harusnya dipisah ya, merupakan nama tempat begitu. Berikutnya yang terakhir yaitu mengonstruksi LHO. Ya, tahapannya adalah yang pertama melengkapi gagasan pokok dan penjelas, menyusun teks LHO dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Oke, yang pertama melengkapi gagasan pokok dan penjelas. Gagasan pokok dan penjelas merupakan komponen penting dalam pembentukan paragraf dan saling melengkapi. Ya, contoh nih, saya punya kotak ya. Kotak ini kita anggap sebagai paragraf yang berisi informasi, ada ide pokok, ada kalimat penjelas, dan memuat unsur fakta opini. Ya, ide pokok, kalimat penjelas bisa dibolak-balik. Artinya ide pokok bisa di awal, kalimat penjelas di bawahnya, atau kalimat penjelas di awal dan ide pokok di bawahnya atau di akhir. Pertanyaan saya adalah letak ide pokok dan letak kalimat penjelas itu di mana? Nah, ini adalah yang paling penting teman-teman untuk menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Baik ya, ide pokok dan kalimat penjelas. Saya buatkan satu pembahasan khusus mengenai ini karena ini penting sekali. Teman-teman harus ketahui bahwa ide pokok, gagasan utama, inti paragraf, gagasan pokok, dan isi paragraf itu sama halnya dengan kalimat utama ya teman-teman. Jadi harus ketahui jika ada soal ya di mana letak ide pokok, gagasan utama, inti paragraf, gagasan pokok, isi paragraf, kalimat utama itu sama saja. Di kotak paling atas paragraf, kemudian ya garis paling atas itu adalah kalimat utama yang paling awal, dan di bawahnya itu adalah kalimat penjelas ya, maka itu disebut sebagai paragraf deduktif, yaitu letak kalimat utamanya ada di awal dan letak kalimat penjelasnya itu di bawah kalimat utama. Lagi, kalimat penjelasnya sekarang kita balik di atas dan kalimat utamanya di bawah, itu disebut sebagai paragraf induktif, yaitu kalimat utama berada di akhir ya, sebelumnya diuraikan dulu kalimat-kalimat penjelasnya. Sekarang jika campuran ya, kalimat penjelas ada di tengah ya, kalimat utamanya disebutkan di atas dan disebutkan lagi di bawah. Jadi diapit menggunakan kalimat utama dan kalimat penjelasnya di akhir, maka itu disebut sebagai paragraf campuran. Teman-teman, ini adalah pembahasan tugasnya ya. Paragraf 1 ya, menjelaskan merpati dan dara adalah burung yang berbadan gempal dan lain-lain. Yang kedua, merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Yang ketiga, berbagai spesies merpati dan dara dimanfaatkan sebagai burung hias. Oke ya, sudah saya pancing menggunakan beberapa gagasan penjelas, tinggal teman-teman melengkapi sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu yang terakhir ya, yaitu menyusun teks LHO. Penyusunan LHO berarti menggabungkan seluruh data yang telah diperoleh sebelumnya. Apa sih yang diperoleh sebelumnya? Ya, kita pertama harus sudah menentukan objek. Yang kedua, kita memiliki data dari hasil survei, dari hasil dokumentasi, dari hasil wawancara dan lain-lain. Ya.
kemudian kita juga harus memilahnya sesuai dengan penyusunannya, yaitu strukturnya bagaimana, kebahasaannya bagaimana, dan pembenahannya ada tidak. Dan yang terakhir adalah mengonstruksi. Oke, itu adalah tugas terakhirnya ya. Ikuti petunjuk-petunjuk dari guru untuk menyusun teks LHO ya, dan ikuti juga penjelasan materi dari awal dan akhir dari yang telah saya sampaikan ya. Harapan saya teman-teman dapat menyusun teks LHO dengan baik dan benar. Oke, itu saja dari saya teman-teman ya. Berjumpa kembali di materi-materi berikutnya. Salam merdeka belajar, pemerhati pemaham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.